Dalam dunia balap MotoGP selalu penuh dengan kejutan dan perubahan yang membuat setiap musimnya dinanti oleh para penggemar. Memasuki musim 2025, perubahan besar telah diumumkan yang akan memberikan warna baru dalam persaingan di lintasan balap. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah keputusan Pramac Racing untuk mengakhiri kemitraan panjang mereka dengan Ducati dan beralih menggunakan mesin Yamaha. Tim satelit yang telah diisi oleh pembalap-pembalap berbakat seperti Jorge Martin dan Franco Morbidelli ini telah setia menggunakan motor Ducati selama 20 tahun terakhir. Namun, mulai musim depan, Pramac Racing akan berganti haluan dan menjadi tim satelit Yamaha. Langkah Pramac Racing ini tentu menimbulkan banyak spekulasi dan harapan baru. Bagi Yamaha, ini adalah kesempatan emas untuk kembali menunjukkan taringnya di MotoGP setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan performa. Sejak tahun 2022, Yamaha tidak lagi memiliki tim satelit, situasi yang berimbas pada menurunnya daya saing mereka di kejuaraan ini. Tim satelit sebelumnya memilih untuk meninggalkan Yamaha karena merasa performa motor mereka tidak lagi kompetitif di lintasan. Kini, dengan bergabungnya Pramac Racing sebagai tim satelit Yamaha, ada optimisme bahwa Yamaha akan mampu bangkit dan kembali bersaing di papan atas. Perubahan ini juga mengindikasikan bahwa Yamaha telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan performa motor mereka agar lebih kompetitif. Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan menarik, mulai dari mengapa Pramac Racing begitu yakin untuk meninggalkan Ducati, hingga siapa saja pembalap yang akan diburu oleh Pramac menyongsong musim MotoGP 2025. Mari kita bahas. Seperti yang diketahui, motor Ducati Desmo GT merupakan motor terkuat di grid MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Dan sebaliknya, Yamaha merupakan pabrikan yang dalam beberapa tahun terakhir sedang terseok-seok di MotoGP. Lantas, kenapa Pramac begitu yakin untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Yamaha? Bukankah itu adalah sebuah kemunduran? Tentu, langkah Pramac Racing untuk meninggalkan skuad Porco Panigale ini diambil dengan beberapa pertimbangan dan alasan yang kuat. Dan salah satu alasan yang mendasari hal tersebut adalah kekecewaan Pramac yang mendalam terhadap perlakuan Ducati kepada mereka. Apa? Pramac kecewa dengan perlakuan Ducati? Yaps, kalian gak salah dengar. Pramac memang benar-benar kecewa dengan Ducati. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bos Pramac Racing Paolo Campinotti yang secara terbuka mengungkapkan bahwa rasa kecewa ini memuncak setelah gelaran MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello. Pada balapan tersebut, Enea Bastianini dari tim Ducati Lenovo berhasil menyalip Jorge Martin dari Pramac Racing di lap terakhir, sebuah momen yang sangat menentukan. Campinotti merasa bahwa Ducati meremehkan kontribusi dan potensi Pramac Racing, terutama setelah melihat reaksi antusias dari petinggi Ducati saat Bastianini menyalip Martin. Reaksi yang gembira di kubu Ducati yang termasuk manajer tim Davide Tardozzi dan CEO Claudio Domenicali menambah luka bagi Pramac Racing. Campinotti mempertanyakan alasan di balik sorakan tersebut, mengingat Martin dan Bastianini merupakan sama-sama pembalap mereka. Keputusan Ducati untuk lebih memusatkan perhatian pada pembalap senior seperti Marc Marquez dibandingkan pembalap muda juga menjadi salah satu alasan utama Pramac Racing memutuskan untuk berpisah. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport MotoGP, Campinotti menegaskan bahwa fokus Ducati sekarang lebih mengarah kepada pembalap berpengalaman yang bisa mendatangkan banyak sponsor seperti Marc Marquez. Campinotti menilai hal ini mirip dengan fenomena di dunia sepak bola, di mana tim-tim besar merekrut bintang tua seperti Cristiano Ronaldo, yang meskipun sudah tidak muda, namun masih memiliki nilai komersial yang tinggi. Keputusan Ducati untuk tidak memprioritaskan Jorge Martin yang memimpin kejuaraan dunia dan telah memenangi beberapa balapan menjadi titik krusial yang tidak dapat diterima oleh Pramac. Menurut Campinotti, proyek Pramac adalah untuk mengembangkan pembalap muda dan menunjukkan jalan kepada mereka. Namun, keputusan Ducati untuk merekrut Marquez menggeser fokus mereka dari visi tersebut, sehingga Pramac merasa kehilangan arah. Pramac Racing memilih untuk mendengarkan tawaran dari Yamaha yang dianggap lebih sesuai dari proyek pengembangan pembalap muda yang mereka yakini. Keputusan ini bukan hanya tentang mesin atau teknologi, tetapi juga kesetiaan pada visi pengembangan talenta muda. Dalam konteks ini, peralihan dari Ducati ke Yamaha adalah langkah strategis yang diharapkan dapat membawa kesuksesan jangka panjang bagi Pramac Racing, sekaligus memperkuat komitmen mereka terhadap pembinaan pembalap muda di dunia balap motor. Selain menjalin kerjasama dengan Pramac Racing, Yamaha juga menghadapi tantangan lain, yaitu menentukan susunan pembalap dan teknisi untuk tim satelit baru ini.
Saat ini, satu-satunya pembalap Yamaha yang dipastikan untuk berlaga musim depan adalah Fabio Quartararo yang telah menandatangani kontrak hingga 2027. Sementara itu, masa depan Alex Rins di tim masih belum pasti. Yamaha tengah berusaha keras untuk memperbarui kontrak Rins, mengingat kontribusi mantan pembalap Suzuki dan Honda ini sangat penting untuk pengembangan tim. Jarvis mengungkapkan bahwa pihaknya sedang dalam negosiasi intens dengan Rins dan berharap dapat mencapai kesepakatan secepat mungkin. Tidak hanya fokus pada pembalap yang sudah ada, Yamaha juga mengincar talenta muda dari kelas Moto2, Alonso Lopez. Pembalap berusia 22 tahun yang saat ini memperkuat tim Speed Up Racing ini dianggap memiliki potensi besar untuk masa depan. Jarvis mengakui bahwa Yamaha telah memantau perkembangan karir Lopez selama beberapa tahun terakhir dan sangat tertarik untuk merekrutnya. Sepeninggal Pramac Racing, di kubu Ducati sendiri, mereka tampaknya akan menurunkan 3 motor spek pabrikan dan 3 motor spek 1 tahun lebih tua, seperti yang disampaikan oleh General Manager mereka Gigi Dall'Igna. Ini sebenarnya sama saja seperti yang dilakukan tahun ini, di mana mereka menurunkan 4 motor spek pabrikan di tim Ducati Lenovo dan Pramac Racing, serta 4 motor spek 1 tahun lebih tua di tim Gresini Racing dan VR46 Racing Team. Yang membedakan dari tahun depan hanya kuantitasnya saja. Musim depan, 2 dari 3 motor pabrikan Ducati sudah pasti akan digunakan oleh Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Namun, masih belum diketahui tim satelit Ducati mana yang akan menerima satu sisa motor spek pabrikan untuk musim depan. Beberapa sumber meyakini bahwa tim milik Valentino Rossi, VR46 Racing Team, yang akan mendapatkan satu motor tersebut. Dan ya, itulah tadi pembahasan mengenai mengapa Pramac Racing memutuskan untuk berpisah dengan Ducati setelah 20 tahun bersama. Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah keputusan yang tepat dari Pramac atau ini malah adalah kesalahan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe untuk konten-konten lainnya. Bye bye.